mempresentasikan mengenai program YES. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Uzi Brilianti, kemudian saya Uswatun Rasana. Saya Priska Kalena Putri. Nama saya Azhar Maulana. Baik, kemudian kita langsung ke materi saja. Baik, kita lanjut ke materi mengenai program YES. Sebelumnya, apakah sudah ada yang mengetahui program YES? Baik, akan kami sampaikan. Program YES ini adalah program yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian dengan IPART. Tujuannya untuk membentuk
bisnis modern. Yang kedua adalah perempuan muda atau yang bisa mendorong peran sebagai wirausahawan pertanian. Terus target prioritas yang ketiga itu yaitu pemuda pengangguran yang belum memiliki pekerjaan yang menjadi solusi menekan angka pengangguran di pedesaan. Dan target yang keempat yaitu wirausahawan pertanian pemula, yaitu membutuhkan peningkatan kapasitas manajerial dan juga teknis. Dan yang kelima itu yaitu penyandang disabilitas, dan keenam yaitu lulusan sekolah pertanian seperti kita. Baik, selanjutnya alur pelaksanaan program YES akan dijelaskan oleh saya. Nah, untuk fase pertamanya yaitu penjangkauan dan seleksi, di mana akan dilakukannya sosialisasi di beberapa daerah, entah dari dinas pertanian ataupun memang dari agrososiopreneur ataupun BA-nya sendiri. Nah, kemudian ada pun dilakukannya pendaftaran online. Nah, di pendaftaran online itu akan berlangsung yaitu seleksi administrasi dan juga wawancara. Oke. Kemudian untuk fase 2-nya yaitu inkubasi dan peningkatan kapasitas, di mana setelah dilakukannya seleksi administrasi dan wawancara akan dilakukannya pelatihan untuk motivasi bisnis, pelatihan teknis spesifik dan juga permagangan. Juga dari peserta YES ini akan diberikan salah satu ataupun dua instruktur ataupun pembimbing di daerah terdekatnya. Kemudian fase 3 yaitu akselerasi dan permodalan, penyusunan rencana bisnis, seleksi hibah kompetitif dan pencairan dana hibah. Ini dimana kita menyusun proposal untuk pembuatan usaha kita. Yaitu dan keempat, pendampingan dan pertumbuhan. Jadi dilakukannya monitoring penggunaan dana dari Badan Keuangan Negara dan juga pendampingan bisnis berkelanjutan dan juga fasilitasi dari akses permodalan berkelanjutan, enggak sampai hanya di YES jadinya. Dan kelima yaitu kemandirian dan evaluasi, yaitu pengembangan kelembagaan, evaluasi dari dampak dan exit strategi itu tersendiri. Kemudian ada pun dampak program YES ini. Ada dua dampaknya. Yang pertama individual dan juga komunitas ekosistem. Yang individual jadi perubahannya mindset dari petani muda, apalagi petani itu yang memang kotor dan tidak menguntungkan, jadi bisa mengubah pandangan mereka terhadap pertanian ini memiliki keuntungan bisnis yang besar. Kemudian pintarnya menegosiasi dan mengambil resiko dalam suatu bisnis. Ketiga yaitu meningkatkan pendapatan. Keempat yaitu peningkatan pengembangan diri, yaitu dari public speaking dan kepemimpinan berbisnis itu sendiri. Dan terakhir yaitu akses pasar yang lebih luas, yaitu bisa menembus supermarket, ekspor dan lain hal. Kalau untuk komunitasnya yaitu transfer teknologi dan juga transfer knowledge sesama generasi ataupun sesama komunitas. Kemudian peningkatan standar pertanian lokal, penciptaan lapangan kerja yang banyak dan juga perputaran uang di desa ekonomi yang lebih hidup. Adapun juga efek inspirasi massal yang mungkin dari peserta yang menjadi motivator ataupun agrososiopreneur muda lainnya. Dan juga membangun rantai nilai yang adil menghubungkan dari produsen ke pasar. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan reputasi produk lokal, yaitu cintai produk Indonesia dibandingkan kita hanya mengambil dari luar. Oke. Kemudian dampak jangka panjangnya yaitu ketahanan pangan nasional. Jadi memang tujuan utamanya ini yaitu ketahanan pangan dan daya saing dari nasional itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada pembangunan ekonomi perdesaan yang menurunkan pengangguran, urbanisasi dan menciptakan pusat ekonomi baru, yaitu pertanian itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu regenerasi dan modernisasi dari sektor pertanian. Jadi regenerasi dari petani muda dan juga modernisasi dari pertanian memang yang lampau konvensional seperti biasa menjadi pertanian modern 5.0 ataupun penggunaan IoT dan lainnya. Baik, terima kasih telah kami sampaikan mengenai program YES yang disampaikan dari kelompok 3. Monggo untuk teman-teman silahkan untuk bertanya mengenai program YES. Saya buka termin 1. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menjelaskan tentang program YES Kementerian Pertanian. Sudah cukup detail. Untuk pertanyaan saya, apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program YES itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nada. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Kemudian ada teman yang lain, monggo.
diversifikasi produk dan yang membuat pasokan pangan itu menjadi lebih stabil. Untuk meningkatkan daya saing produk agribisnis secara nasional itu sendiri, program ini tidak hanya fokus terhadap produksi saja, tetapi juga pada aspek pasca panen atau prapanennya seperti pengolahan dan juga branding, juga pemasarannya. Dengan adanya kegiatan business matching ini serta dukungan pendampingan dari pemerintah, itu produk-produk agribisnis dari petani muda ini diharapkan dapat menembus pasar secara lebih luas lagi dan baik itu tingkat nasional maupun internasional. Mungkin bisa ditambahin atau cukup? Baik, akan saya tambahkan ke jawaban nomor 3 ya. Jadi program BS ini mendampingi kita dari hulu ke hilir, dari produksi, dari pemasaran, dari bagaimana kita membangun brand, marketingnya sehingga sampai pemasaran yang lebih luas. Dengan itu diharapkan dengan program BS ini yang terseleksi mengikuti program tersebut bisa siap menjadi wirausaha muda.